Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Muhammad Sufyan Ats-Tsauri. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai 5 cara berpikir agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam hidup setelah yang satu ini. Berikut 5 cara berpikir agar kita mendapatkan kesempurnaan dalam hidup. Yang pertama yaitu berpikir mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah. Hal ini dapat kita temukan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 20 sampai 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil mukinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang artinya, dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan di dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, jadi yang pertama yaitu kita usahakan untuk bisa berpikir tentang kekuasaan Allah ya. Di bumi kita bisa temukan bagaimana kita melihat ya awan-awan bergerak gitu. Kemudian di belahan mana terjadi malam, di sisi yang lain terjadi siang gitu. Kemudian kadang kita temukan ya di sebuah blok gitu sedang hujan gitu. Di blok yang lain tidak hujan gitu ya. Nah, itu merupakan kekuasaan Allah. Siapa yang mengatur hujan itu kesana kemari? Tentu Allah ya, melalui para malaikat gitu. Allah memerintahkan malaikat hujan, rezeki gitu ya. Di sebuah desa ini Allah turunkan nah, gitu. Kemudian terdapat juga tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kalian ya. Bagaimana Allah itu mengedarkan ya darah gitu, secara sempurna atas bawah ya dengan jantung gitu. Kemudian bagaimana pendengaran kita ya, pendengaran kita ini bisa mendengar berapa hertz gitu. Kan kadang kalau misalkan ikan paus ya katanya itu kenapa diukur pakai alat gitu ya, ketika berteriak sampai tembus ke atas gitu, ke daratan gitu ya, teriakannya itu. Nah, konon katanya kalau misalkan ikan paus itu teriak di daratan gitu ya, tanpa adanya tahanan dari air gitu, maka suara itu bisa didengar satu kota gitu ya, karena saking kencangnya. Makanya kalau misalnya kita mau coba ya adu kekuatan suara manusia dengan ikan paus itu manusia ketika teriak dalam air nggak mungkin bisa kedengaran sama orang yang di atas gitu. Tapi kalau ikan paus itu kadang terdengar dari atas kecil, tapi kalau misalnya kita nyelam ya itu terdengar semua di jarak beberapa ratus meter itu kedengaran gitu di dalam air itu ya. Itu saking kencangnya ditahan oleh air masih bisa jebol gitu ya. Itu kekuatan dari suara ikan paus itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu berpikir mengenai nikmat yang telah Allah berikan itu. Nah, ini ada di Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Dan apabila Allah telah memaklumi ya, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat padanya, dan barang siapa kufur ya tidak bersyukur itu, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, jadi ketika kita bersyukur ya maka Allah akan beri gitu. Berapapun rezeki yang kita dapat hari ini ya kita syukuri. Jangan mengumpat orang lain ya. Jangan iri ya, terhadap rezeki orang lain. Maka insya Allah rezeki kita akan bertambah gitu ya. Sedikit berkah alhamdulillah itu. Ya jangan sampai harus banyak sehingga tidak halal pun nggak apa-apa, nah jangan, tapi harus berkah dan disyukuri, ya, bersyukur itu. Kemudian yang ketiga adalah berpikir tentang janji-janji Allah, gitu, khususnya yang ada dalam Al-Quran, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita itu hidup di dunia optimis, gitu ya. Misalkan janji Allah, gitu, barang siapa yang berpuasa Ramadan, gitu, sholat, gitu ya, maka akan mendapatkan pahala yang banyak, janji surga, gitu ya. Kalau puasa sunnah maka bisa menghapus apalagi dosa-dosanya gitu. Dan masih banyak lagi ya janji-janji Allah gitu. Surga Firdaus gitu ya, Jannatin Naim gitu. Jadi kita harus yakini ya janji-janji Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Insya Allah nanti hidup kita akan sempurna. Kemudian yang keempat yaitu berpikir mengenai ancaman Allah gitu ya, sehingga melahirkan apa? Rasa takut untuk berbuat maksiat gitu. Jadi kalau misalkan di Al-Quran ya, kalau misalkan ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya sendiri seolah-olah gitu ya, nah maka harus takut gitu ya, jijik kayak gitu. Wah beneran nih gitu ya. Ya harus benar, harus yakin kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya ya hidup kita selamat dan sempurna gitu ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berpikir tentang sejauh mana ibadah kita kepada Allah gitu ya. Supaya apa? Supaya melahirkan gairah ibadah, dan pastinya kita harus senantiasa kurang ya. Ibadah hari ini dicek dari mulai bangun pagi ngapain gitu ya. Kemudian sampai duhur ngapain aja tuh, ada nggak yang kosong gitu ya. Kemudian dari habis duhur sampai maghrib ngapain lagi gitu. Banyak yang kosongnya, kosong juga digunain buat apa gitu ya, kebaikan atau keburukan. Sampai menjelang tidur ya dicek gitu ya, per menitnya, per detiknya kayak gitu. Ada nggak yang harus diistighfari? Kalau ada, harus segera ya sebelum kita tidur kita harus beristighfar itu, agar dosa-dosa yang kita lakukan pada hari itu hilang gitu ya, diampuni oleh Allah. Nah jadi yang pertama saya ulangi ya, 5 cara berpikir agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dalam hidup. Yang pertama, berpikir mengenai kekuasaan Allah baik di bumi maupun dalam diri kita. Kita bisa temukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, berpikir tentang nikmat yang telah Allah beri agar melahirkan rasa syukur pada diri kita. Kemudian yang ketiga, berpikir tentang janji-janji Allah agar kita selalu optimis dalam beribadah. Dan yang keempat, berpikir tentang ancaman Allah agar kita takut untuk berbuat maksiat. Dan yang terakhir, berpikir tentang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah agar kita senantiasa bergairah dalam beribadah. Nah, insya Allah kalau kita terapkan ya 5 cara berpikir tadi, maka kita akan menjadi manusia yang berintelektual ya, sehat intelektual, kemudian sehat mental dan sehat spiritual, dan dapat berguna dalam menjalani kehidupan sampai wafat kita. Wallahu a'lam bishawab.
Sekiranya video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.